Alright, selamat siang semuanya, teman-teman Kompak Lovers ya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam podcast Kompak Siang hari ini, Selasa 13 Mei 2025. Ya, seperti biasa kita hadir untuk menyegarkan iman dan memperkuat panggilan kita lewat kesaksian-kesaksian yang menginspirasi kita semua. Yang ini kita akan mendengar kisah yang sangat menyentuh hati, bukan dari seseorang tokoh besar, bukan pula dari kota besar, bukan, tapi dari seorang wanita sederhana, ya, yang lahir dan dibesarkan di kota kecil. Kota kecilnya apa? Sumpyuh. Itu dekat Banyumas ya. Beliau adalah Ibu Esther Yulianti, anak dari seorang ayah yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seorang ibu yang akhirnya juga percaya karena melihat keteladanan dari bapaknya Ibu Esther ya. Ibu Esther sejak lahir sudah mengenal Kristus, tapi perjalanan imannya sungguh luar biasa. Hanya tamatan S2. Loh, S2 kok hanya? Kan orang pasti bertanya. S2 hanya, susah loh. Ya, S1 kan SD, SMP S2, SMA S3. Nah, ini S2. Ibu Esther ya, seorang ibu rumah tangga biasa. Bukan luar biasa, ibu rumah tangga biasa, namun dipakai Tuhan untuk melayani dengan setia ya. Karena suaminya adalah hamba Tuhan ya. Seorang suaminya adalah seorang gembala jemaat dari GPSDI di Sumpyuh ya. Sudah dipanggil Tuhan sekitar tahun 2021 ya. Coba perhatikan ya. Perhatikan ya. Jadi Tuhan tidak memakai orang besar saja, orang terkenal. Nah, murid-muridnya Yesus kan cuma nelayan, anak nelayan nggak sekolah mungkin ya, nggak ada sekolah nggak seperti Paulus. Dia anak seorang ya orang terpandang lah dari dan dia punya pendidikan yang mumpuni lah. Jadi wajar lah kalau Paulus jadi rasul besar ya, walaupun dia mulai dengan yang tidak baik ya, mencari-cari mengejar-ngejar anak Tuhan ya, bahkan membunuh, tapi dia bertobat dan terima Yesus setelah perjalanannya ke Damsyik ya. Jadi Ibu Esther ini bukan yang orang terkenal, yang pendidikannya tinggi, bukan orang besar, tapi Tuhan bisa pakai ya, orang kecil bisa pakai. Kenapa? Karena 1 Korintus 1 ayat 27 kan berkata ya, 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Wow, luar biasa nggak ini? Wow, saya baca firman Tuhan ini digenapi loh di Ibu Esther ya. Jadi sinode ya, GPSDI ini memandang keteladanan dari Ibu Esther dan sepakat memilih untuk meneruskan pelayanan suaminya yang sebagai gembala. Meskinya Ibu Esther ya sempat ragu lah, ya enggak, S2, SMP itu menolak meneruskan pelayanan sebagai gembala GPSDI. Tapi ternyata Tuhan berkarya lewat kesediaan Bu Esther. Ini jemaat-jemaatnya diberkati dengan jiwa-jiwa terus dijangkau melalui pelayanan Bu Esther. Mari kita sambut bersama narasumber kita siang ini, Ibu Esther Yulianti dari Sumpyuh, Banyumas. Wow. Wow ya, mari siapkan hati kita ya untuk mendengar bagaimana Tuhan memakai seseorang yang biasa-biasa untuk pekerjaan yang bukan biasa ya, luar biasa.
Ya, sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita satu hati dan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini dan kesempatan yang indah dalam podcast Kompak Siang. Kami bersyukur atas kehadiran narasumber kami, Ibu Esther Yulianti. Kiranya Bapa di surga memberkati setiap percakapan agar nama-Mu saja yang dipermuliakan dan banyak hati yang dikuatkan, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang Ibu Esther. Saya sapa dulu ya teman-teman yang ada di sudah ada muncul di virtual Zoom ya. Ada Ibu Ati dari Ambon. Selamat siang Ambon. Ibu Uli dari Muara Bungo Jambi ya. Ada Ibu Arianja Balikpapan ya. Dan banyak orang yang ada di mana? Banyak orang yang ada menyaksikan di YouTube channel. Ya, kita ada bagi teman-teman yang baru bergabung, kita ada di sini di podcast Kompak setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin saja sampai Kamis saja, mulai dari jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Tapi Zoom dibuka mulai 11.35 ya. Ini hari saja ada masalah di Zoom Kompak, jadi saya bisa pakai Zoom dari grup lain karena nggak dipakai hari ini. Alright, kita juga mungkin ya yang belum bergabung, yang baru mendengar ya. Kompak ini singkatan dari apa? Kompak itu komunitas sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan dong, ya enggak? Kita harus sepakat terhadap firman Tuhan yang di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang harus tunduk dan taat kepada firman. Kita tidak harus tunduk pada gereja, tidak tunduk kepada pendeta, pastor, tapi kita harus tunduk pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, iya dan amin. Alright, mari bagi teman-teman yang baru bergabung, bila bisa di-sharekan podcast ini kepada teman-teman yang lain supaya banyak orang diberkati. Alright, oke. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk mengisi podcast kesaksian di Zoom ini, bisa kontak ke WA saya ya, Andre, nomornya 0851 3373 7622. Nanti bisa saya bisa jadwalkan yang mau bersaksi, yang rindu untuk bersaksi, karena semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Alright, hari ini kita kembali ke narasumber ya. Oke, saya berikan dulu ke layar utama. Ibu Esther masuk ke layar utama. Alright, selamat siang Ibu Esther Yulianti, apa kabar Sumpyo? Ya, senang sekali ya kita bertemu. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik, semua karena kemurahan Tuhan. Salam Amin. semuanya. Ya, oke Bu. Jadi Ibu ini dari kota kecil ya, bukan ibu kota, bukan. Dari kota kecil saja. Ya, ternyata Tuhan pakai loh, ya, lewat kota kecil, lewat orang yang tidak dianggap, tapi dipilih, dipercayakan oleh sinode. Pastinya nggak salah dong, nggak sekedar asal memilih, ya nggak. Pasti ada rapat segala macam. Kenapa Bu Esther? Ya, untuk sementara ini boleh diceritakan Bu Esther. Ya, boleh diceritakan Bu Esther mengenai keluarga ya. Mungkin ya Bapak sudah meninggal, yang ada Ibu, coba bisa ceritakan keluarga dan keluarga sekandung, dan sekarang kegiatannya apa. Silakan. The time is start now. Saatnya Kompak Siang bicara.
make it simple, make it meaningful. Silakan. Cerita aja. Terima kasih Pak Andre ya. Puji Tuhan. Orang tua yang kepercayaannya berbeda awalnya karena kalau bapak saya memang dari suaranya putus-putus ya? Teman-teman dengar suaranya Bu Esther putus-putus nggak? Halo? Putus-putus. Bisa cari lokasi, ada lokasi yang bagus nggak? Bu Esther, putus-putus katanya. Ya, puji Tuhan. Saya dilahirkan dari keluarga orang tua yang berbeda. Kalau bapak memang sudah percaya Yesus sebelumnya, tetapi kalau keluarga dari ibu, mereka belum mengenal Tuhan. Tapi setelah ibu bersama dengan bapak, ibu mengikut percaya Yesus dan saya dilahirkan dari keluarga yang dua-duanya berarti sudah percaya Yesus, sudah mengenal Yesus. Saya 4 bersaudara dan saya anak nomor 3 dari keluarga. Kakak saya laki-laki, terus perempuan, saya perempuan, dan adik saya juga laki-laki. Oke, ya, menarik ya. Yang tertua sekarang gembala kah? Bukan. Apa? Saya yang tertua bukan gembala. Pendeta? Bukan juga. Dulu pendeta ya? Enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Oke. Siapa yang gembala? Pendeta. Ada yang tidak sekolah? Ada. Tidak ada ya? Yang tidak ada. Jadi Ibu Esther satu-satunya ya? Iya. Oke, satu-satunya. Oke, bisa ceritakan waktu masa kecilnya Ibu Esther ya? Ya. Tentunya ikut sekolah minggu dong, iya nggak? Oh. Iya. Atau nggak sekolah minggu? Saya dari kecil memang ikut sekolah minggu. Jadi karena kita di kampung dan saya tinggalnya itu di pelayanan saya sekarang di Kabupaten Banyumas, tapi saya dulu tinggal di Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Jadi kita kalau di kampung dulu kalau mau ibadah itu anak-anak sekolah minggu jadi satu dengan yang lain itu kalau orang Jawa bilang gini, ngampiri. Jadi satu nanti panggil yang lain waktu kita masih kecil-kecil, jadi saling bergandengan tangan menyeberang jalan raya seperti itu. Tapi itu sesuatu yang nggak pernah saya lupakan. Itu sangat menyenangkan dan membuat kita itu tetap semangat walaupun tempatnya mungkin agak jauh gitu. Oke, jadi dari rumah masing-masing orang anak kecil tuh jalan kaki saja ke gereja untuk sekolah minggu kah? Jalan kaki, Pak. Oh, kira-kira nggak jauh kan? 1 kilometer mungkin ya? 1 kilo? Ya 1 kilo. Mungkin lebih juga, Pak. Oh, lebih juga. Wah, juga capek juga lah anak kecil ya. Kira-kira waktu SD ya? Waktu SD ya? Iya. Iya. Okay. Ya, oke. Apa yang menarik waktu SD itu? Waktu ada ikut sekolah minggu. Yang menarik poinnya apa yang didapat? Atau cuman senang-senang terima? Kalau saya itu merasa apa? Justru kalau sekolah minggu itu kita nggak terima apa-apa. Kalau sekolah minggu sekarang mungkin kan ada, maaf kata, bisa ada jajanan, ada apa, dulu nggak ada, Pak. Jadi kita itu benar-benar bisa berkumpul, bisa nyanyi bersama waktu itu mendengarkan firman Tuhan. Itu kita merasa sangat bersuka cita gitu, walaupun jauh, walaupun hujan, tapi kita tetap merasa senang seperti itu. Oke, jadi sukacita diambil dari kegembiraan anak-anak kecil waktu mendengarkan cerita-cerita mungkin Yunus dimakan ikan besar, itu seperti itu ya. Baru itu habis itu lagu-lagu pujian, penyembahan gitu kan? Seperti itu kan? Waktu itu di kampung ya. Oke. Terus oleh yang ngajar siapa? Guru sekolah, ibu pendeta kah? Atau siapa waktu itu? Atau cuman guru biasa yang ngajar? Yang ngajak dulu kita itu memang sudah kebiasaan mungkin dari kecil ya, nggak tahu, tapi itu jadi sama kakak sama teman-teman gitu. Jadi dengan sendirinya sudah istilahnya udah bertumbuh gitu rasa suka untuk datang sekolah minggu. Jadi nggak ada yang ngajak, tapi memang sudah diterapkan kayak kalau hari Minggu itu udah pasti kita udah siap berangkat gitu. Apakah dimotivasi sama bapak sama ibu? Ayo
sekolah minggu kamu ya? Ya, Besok ya ada ya? Ada. iya, kalau Oke. sekolah minggu itu ya pasti karena bapak saya kan pedagang bakso. Jadi sebelum berangkat pasti udah katakan kalau hari Minggu di sini kan boleh dibilang hari pasaran yang pas ramai. Jadi bapak harus berangkat jualan. Terus kita anak-anak disuruh jangan lupa sekolah minggu gitu. Jadi kita pasti walaupun udah ditinggal pergi orang tua, tetapi kita tetap jalan sekolah minggu seperti itu. Oke, ini permulaan baru intro nih ya. Teman-teman perhatikan ya masa kecilnya Ibu Esther bagaimana Tuhan membentuk karakter seorang Esther Yulianti dengan apa ketaatannya ya, sekolah minggu, jalan kaki, mendengarkan cerita firman, nyanyi penyembahan. Perhatikan ya, perhatikan bagaimana Tuhan membentuk dia. Kenapa bisa jadi besar ya? Padahal dia hanya SMP ya, tapi dipercaya. Ini penting. Oke, saya akan menanjak pertanyaan saya ya, agak lebih dalam lagi. Waktu ibu sudah jadi istri seorang gembala, ya enggak? Gembala GBSDI. Pastinya Ibu Esther pasti ikut pelayanan secara aktif kan? Ya enggak? Apa Iya, yang Ibu Esther ingat waktu melayani jemaat-jemaat dari jemaat apa GBSDI ya waktu itu ya, sama Bapak atau GPSDI. sama ya, tetap GBSDI. Oke. Apa yang teringat dan terkesan waktu ikut melayani bersama Bapak dengan suami maksudnya? Silakan. Ya, waktu saya ikut melayani bersama suami, sebenarnya saya nggak begitu terlibat terlalu jauh di dalam pelayanan karena Oke. pada saat itu saya mengikut suami terus pelayanan kita di GPSDI itu kan mungkin secara materi gitu buat makan kan kurang, jadi saya lebih fokusnya itu ke cari pendapatan gitu, bagaimana bisa Oh, oke. menghasilkan uang cukup buat Ya. makan gitu Oke. sehari-hari Nggak apa-apa. gitu. Ya. Cuma berdoa seperti itu. Oke. Disokong dengan doa, tidak terjun aktif Iya, pelayanan ya. Jadi untuk iya, menopang pendapatan suami sehingga bisa melayani sesama yang mungkin lagi dimuridkan seperti itu ya. Oke, kapan Ibu iya. Esther itu melayani secara aktif? Ya selain mencari pendapatan untuk menambah penghasilan. Kapan kira-kira Ibu Esther melayani secara aktif? Bisa cerita? Ya. Sejak saya menikah, Pak. Jadi begitu saya menikah, karena dulu suami pelayanan kan belum 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 di tempat yang sekarang. Jadi masih baru merintis-merintis. Jadi suami pelayanan perintisan, saya sambil bekerja. Ya dulu pernah jualan telur asin seperti itu kan, karena puji Oke. Tuhan Tuhan kasih kepercayaan eh, anak-anak gitu kan, dan sampai akhirnya Tuhan panggil saya untuk pelayanan di Sumbiu bersama suami, saya pun tetap bekerja ya. Oke. Namanya jualan telur asin, jualan jajanan, pernah jualan bakso, soto, kayak mie goreng seperti itu semua udah saya lakukan, bahkan bantu-bantu juga di tempat orang juga pernah saya lakukan. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Ternyata Ibu Esther masuk juga padang guru. Ya enggak? Masuk training centernya Tuhan. Masuk prosesnya Tuhan. Ya enggak? Pasti nggak enak dong, gitu. Masa ibu gembala jualan mie goreng kan begitu. Tapi Ibu Esther nggak bergeming, ya, nggak peduli apa kata orang, ya nggak. Yang penting penghasilannya halal, ya nggak, betul nggak? Ah, nah itu yang penting nih. Kita belajar di situ. Oke. Bapak melayani di gereja GBSDI itu kira-kira sebelum meninggal berapa tahun? Kira-kira. Pelayanan di GPSDI itu karena suami saya itu dari yang saya tahu itu sejak SMP dia udah jadi guru sekolah minggu. Kebetulan dia teman kakak saya yang nomor 1. Jadi waktu itu saya masih sekolah minggu, dia guru sekolah minggu saya. Jadi kalau pelayanan dia mungkin lebih dari 40 tahun. Tetapi kalau menjadi gembala di Sumbiu itu kemarin
Udah 25 tahun. Oke, 25 tahun ya. Oke, Bapak itu gembala sekolah teologinya di mana? Di Jogja kah? Dulu di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Iya, ini sebetulnya rasanya aneh ya. Aneh nggak, teman-teman? Ini sekolah teologi dari Bandung loh, ya. Dari Bandung kan terkenal, ya enggak? Jadi pendeta, jadi gembala lagi. Pasti pikirannya kan saya memilih istri paling enggak ya sejajar lah ya. Tapi Ibu Esther yang terpilih dari sekian juta rakyat Indonesia, katakanlah gitu ya. Betul nggak? Sekian juta rakyat Indonesia. Tapi bukan Bu Esther bukan dipilih karena sekolah teologi, enggak. S2, SMP dipilih. Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Esther dipilih oleh ini suami ini? Oh, dia pilih yang SMP ya. Apa yang terjadi? Apakah jodoh dari orang tua atau apa? Apa ceritanya? Enggak, Pak. Kalau kita nggak ada istilah dijodohin. Oh, enggak Memang ada. Oke, nggak apa? ada. Jadi Ya. Tuhan sendiri yang pilih, Oh iya, yang oke. jadikan saya istrinya. Oke, oke. Itu ada yang pilih. Oke, mungkin ya ini pertanyaan yang saya disclaimer dulu ya. Kalau ada pertanyaan saya dan pertanyaan teman-teman nantinya, kalau sensitif, Ibu Esther berhak untuk tidak menjawab. Nggak apa-apa. Itu Tuhan yang pilih. Oke, mungkin ada sensitif. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari perkawinan Ibu punya anak berapa? 3 ya? Anak saya 7, Pak. Oh, Yang satu 7. pendeta. Wah. Yang ada sekarang 6. Oh, tinggal 6. Oke. 6 ya. Iya. Wah. Berani juga ya. Ini suatu jibaku lah ya. Ya, istilahnya berjibaku. Ya, seorang pendeta yang mengawini Ibu Esther yang nggak punya kerjaan, anaknya 7, yang ada sekarang 6. Oke. Semuanya sudah bekerja sekarang? Belum, Pak. Belum. Satu masih sekolah. Jadi 5 cowok, 1 cewek, dan yang paling kecil dia masih sekolah SMA kelas 2. Yang paling kecil SMA kelas 2. Yang tertua? Yang tertua itu sudah punya anak 1. Oh, sudah punya cucu. Cucunya berapa ini, Bu Esther? Kenapa, Pak? Cucunya ada berapa? Oh, cucu saya 2. Dari 2. anak saya yang nomor 1 usia 5 Oke. tahun. Kalau yang nomor 2 juga 1 cewek berusia 20 bulan. Oh, oke, masih kecil. Oke, dari 6 orang anak, ada yang imannya nyebrang nggak? Puji Tuhan tidak ada. Tidak ada. Nah, itu yang penting. Oke, nggak ada. Jadi itu pernah karena didikan dari orang tuanya. Ya. Jadi mengimani bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Nah, ini dia, penting ini. Oke, teman-teman, perhatikan ya, bagaimana Ibu Esther masuk dalam padang gurunya Tuhan, ya, masuk training centernya Tuhan. Ternyata dengan anak yang 6 orang, kehidupan sudah walaupun sederhana tapi nyaman lah ya. Apa titik terendah Ibu Esther selama jadi ibu pendeta, ya enggak? Jadi ibu gembala, jadi anak Tuhan, ya toh? Karena Tuhan sudah memilih, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Wah, ini kan terpilih. Kita semua adalah terpilih, ya enggak? Yohanes 15 ayat 16 kan? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku. Nah, Ibu Esther dipilih, ya enggak? Dalam kesederhanaan. Pernah enggak Ibu Esther menghadapi titik terendah dalam hidup
sebagai ibu gembala, ibu pendeta? Ya silakan. Ya, Hmm. tentunya pernah Pak. Pada Nah, saat mungkin itu sering kan ya, mungkin sering Bu ya. sering. Iya. Oke, nggak apa-apa, cerita aja. Iya, Bagaimana? pada saat awal-awal pelayanan gitu kan Mm-mm. mengalami terutama khususnya pada saat kita masuk karena usia masih begitu muda, terus kita melayani orang-orang tua, apalagi berbeda suku, saya orang Jawa yang saya layani juga ada orang Chinese gitu kan. Jadinya kayak Ah, kayak oke. ada yang dalam tanda kutip kayak istilahnya merendahkan, apalagi pendidikan Iya, juga seperti itu. Itu juga iya. pernah saya alami. Terus secara ekonomi dalam keadaan yang begitu terpuruk, kekurangan, itu juga pernah saya alami. Iya. Ditinggalkan jemaat, ibadah sampai nggak ada orang pun saya pernah alami. Jadi itu Ini dia penting. luar biasa ini yang paling luar Ya, biasa ini. ya, oke. Teman-teman perhatikan ya, kehidupan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tuh enak, senang, omong kosong. Mengikut Tuhan tuh pikul salib, ya enggak? Nah, ini yang dialami. Apa yang ada di pikiran Ibu Esther? Loh, saya kan ibu pendeta. Saya kan ibu gembala. Saya kan anak Tuhan. Kenapa hidup saya terpuruk? Harusnya Tuhan pelihara saya dong. Tuhan jaga saya. Orang yang nggak kenal Tuhan, hidupnya sukses, duitnya banyak. Apakah ada di pikiran seperti itu? Yang ada di pikiran Ibu Esther? Itu wajar. Misalnya ada, itu wajar. Apa yang ada di pikiran? Saya anakmu Tuhan. Harusnya engkau jaga saya. Kenapa saya terpuruk? Saya dihina orang. Ya enggak? Saya dihina. Saya kan anakmu. Harusnya dia yang terpuruk itu dia yang nggak kenal Tuhan, yang menolak Tuhan itu. Saya kan anakmu. Apa yang ada di pikiran Bu Esther waktu itu? Silakan. Ya, mungkin kalau berpikir seperti itu ya pernah juga, Pak. Kenapa Pernah. sih Tuhan kok Hmm. melayani Tuhan seperti ini? Tetapi kembali lagi, kembali lagi kita kita sadar bahwa jalan yang harus kita tempuh bersama Tuhan itu jalan salib. Artinya Itu harus yang siap. saya tunggu. Jawaban itu yang saya tunggu. Oke, jadi sadar ya, bahwa ikut Tuhan itu tidak senang, ya, tidak semuanya senang, tidak selalu jalan tol, ya enggak, tidak selalu jalan mulus. Oke, tiba-tiba bapaknya kena sakit, ya, COVID ya, mungkin ya, waktu COVID terus ada komplikasi segala macam, akhirnya dipanggil Tuhan. Lalu saya dengar sinode sudah menetapkan atau sudah memutuskan. Kalau sinode menetapkan, memutuskan itu pasti tidak mudah, ada rapat ya. Ya. Ternyata memilih Ibu Esther yang tamatan S2 SMP, maksudnya SMP. Ini saya nggak merendahkan karena Bu Esther sendiri yang cerita sama saya sebelum waktu saya kemarin audisi. Itu dia yang cerita, bukan saya. Saya cuma menirukan saja. Nah itu S2 SMP. Oke. Apa yang ada di pikiran Bu Esther waktu dipilih oleh sinode sebagai menggantikan gembalanya, dalam tanda kutip suaminya, meneruskan, padahal Bu Esther merasa tidak layak, ya enggak? Apa yang ada di pikiran Bu Esther? Silakan. Waktu suami saya meninggal, itu kan memang sama sekali nggak pernah saya bayangkan gitu, karena waktunya juga sakit cuma 2 minggu gitu. Jadi pokoknya nggak pernah ada kepikiran seperti itu. Nah, pada saat di pemakaman itulah dari sinode gitu tanya tentang pelayanan yang mau melanjutkan siapa seperti itu, dan awalnya saya bilang, saya nggak bisa Pak, saya bilang gitu kan. Karena saya melihat kemampuan saya memang benar-benar nggak mudah gitu untuk menjadi seorang gembala. Kalau mungkin kita cuma berdoa, kita cuma mimpin pujian, seperti itu sih Ya, mungkin betul. masihlah kita bisa. Tapi kalau yang namanya menjadi seorang gembala, bagi saya pribadi itu bukan hal yang mudah. Iya, Ya, oke. jadi saya katakan, Pak, saya belum bisa jawab hari ini. Ya, tetapi ternyata pada saat itu di makam juga
saya ada beberapa jemaat, terus keluarga juga, anak, terus adik, kakak seperti itu kan kita ngumpul eh, di makam itu, terus puji Tuhan jemaat memberikan semangat, Bu, coba nggak usah kemana-mana, tetap di Sumpio. Terus saya bilang, lantar kalau suruh khotbah gimana gitu, depan sinode juga saya bilang, nanti kalau khotbah gimana, saya harus ngomong apa, saya nggak pintar ngomong gitu, saya punya nyanyi juga saya suaranya pas-pasan, nggak tahu yang namanya nada, nggak tahu apa seperti itu. Tetapi eh, ada adik saya juga bilang, Mbak, sekarang kan yang penting kan hati. Nah, adik saya bilang, Amin, amin, amin. hatinya mau nggak untuk melayani, melanjutkan? Hatinya sih mau, tapi saya nggak bisa. Jadi berapa kali ditanya pun, ditanya, Ibu gimana? Hati saya mau, tapi saya nggak bisa. Jawabannya cuma seperti itu saja. Terus ya udah, dipikir aja lagi seperti itu. Akhirnya saya Oke. tanya sama anak-anak, anak-anak bilang, Mama, yang penting kan Mama mau, hatinya itu punya. Kalau masalah bisa dan tidak, nanti kan pasti Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, saya jawab, saya punya hati untuk Tuhan. Dari dulu kamu nggak usah tanya ke Mama, saya bilang gitu sama anak saya. Nggak usah tanya lagi ke Mama, Mama punya hati untuk Tuhan. Tetapi masalahnya Mama nggak bisa. Tetap seperti itu jawabannya. Ya, Oke, tapi oke. puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Oke, oke. Oke, sebentar. Ini hujan gede ini, saya mau ambil jemuran bentar ya. Bentar. Oke. Ya, luar biasa, Bu Esther ini ya. Ya, disuruh memikul tanggung jawab yang tidak kecil loh ya. Tidak ringan. Ternyata disuruh untuk mengambil alih fungsi pelayanan dari suaminya. Ya, ya teman, saya mau sapa dulu, udah banyak orang ini. Selamat siang, Pak Saroli. Dari mana nih? Ke Sumatera kalau ya. Selamat siang, Ya, Pak. Pak. Pak Saroli di Siang. mana ini? Ya biasa Nias. di Bekasi kita, Pak. Baru Pak Saroli Hereva. Oke. Yang orang Nias ini ya, Pak Saroli Nias. Iya. Bekasi. Ada Pak Ben Yanis. Wah, Manado. Luar biasa. Selamat siang, Pak Ben. Luar biasa Pak Ben muncul ini, lagi gak sibuk pelayanan mungkin. Ada Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Halo. Ya, mantap. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir ya. Oke. Mantap. Oke. Alright, saya teruskan ya. Ibu Esther. Ibu Esther akhirnya menyetujui lah ya. Menyetujui jadi pengurus atau jadi menggantikan gembala di PSDI karena dipilih oleh sinode, dan itu pasti tidak mudah, bukan jalan tol ya. Apa yang ada di pikiran waktu ibu Esther waktu itu ya? Saya kan lulusan S2 SMP, kok saya jadi gembala ini, sementara jemaat-jemaat saya lebih tinggi sekolahnya. Ada di pikiran itu enggak yang ada di Bu Esther? Ya. Waktu itu nggak ada, Pak. Saya Enggak ada cuma pikiran. nggak ada. Jadi saya cuma berpikir, ya udahlah, pasti kalau Tuhan yang memilih saya, yang menyuruh saya gitu. Sebagai hambanya saya cuma belajar untuk taat karena saya percaya pasti kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan juga yang akan memperlengkapi segala kekurangan atau keterbatasan saya. Luar biasa, keren ini, keren. Ya, memang sudah berpikir seperti itu Bu Esther. Tapi Bu, saya menilai Ibu Esther sombong banget ini. Ya, Bu Esther sombong banget. SMP loh. Yang mau jadi gembala, sombong nih. Mungkin bukan pikiran saya. Mungkin pikiran jemaat-jemaat Ibu ada yang berpikir seperti itu, Bu. Ibu Esther ini kan SMP, ngapain dia memimpin saya? Saya kan lebih tinggi pangkat sekolah saya. Apakah Bu Esther pernah berpikir seperti itu? Silakan. Kalau tentang jemaat sih enggak, Pak. Puji Tuhan jemaat di tempat saya itu sangat menghargai, ya mereka sangat mendukung seperti itu.
Oke. Tapi cuma kalau dari luar mungkin sempat, Pak. Kalau dari luar saya sempat berpikir, gimana ya, apalagi kalau lihat sekarang kan pasti, wah harus sarjana, lulusan teologi ya, seperti itu kan. Ah ya. Sementara saya tidak ada sama sekali gitu loh, Iya. sekolah-sekolah seperti itu. Iya. Iya. Pasti ada di pikiran mereka ya. Mungkin nggak dinyatakan. Bisa juga. Ini sombong banget ini Bu Esther ya. Sombong kali dia. Dia SMP loh. Saya dipimpin oleh SMP berarti. Kan begitu. Ya mungkin. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada nggak? Apakah Bu Esther berpikir seperti itu ya? Tadinya ya? Ya nggak? Tadinya Ah, sempat, Pak. oke. Cuma bisa nggak ya, seperti itu kan. Ya. Tapi teman-teman, disinilah ya firman Tuhan berkata 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berkhidmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan itu yang terjadi di Bu Esther. Nah, ini firman Tuhan loh. Jadi Tuhan sengaja pilih loh. Jadi iyalah, Ibu Esther ternyata hanya berpikir, hanya standarnya apa kata Tuhan. Tidak peduli apa kata orang. Ya enggak? Dan itu yang terjadi kan? Oke. Oke, Bu Esther, apakah dalam kurun waktu sejak tahun 2021 ya, Ibu dinobatkan sebagai gembala ya? Ya enggak? Pasti ada pasang surut dan segala macamnya ya. Apakah tidak ada keinginan dari Bu Esther? Saya kepingin sekolah teologi. Adakah seperti itu? Ada, Pak. Ada. Oke. Ya. Bagus, normal. Wajar tuh. Oke. Lalu kira-kira targetnya Ibu mau sekolah teologinya kapan? Kan itu. Ya, jangan sekedar komitmen, tapi konsisten, ya enggak? Ya, oke. Komitmen saya mau sekolah teologi untuk memperlengkapi, untuk membimbing jemaat-jemaat. Ya enggak? Itu komitmen. Harus konsisten dong. Nah, kira-kira kapan targetnya Ibu mau sekolah teologi? Ya, silakan. Kalau masalah waktu, saya belum bisa maksudnya tentukan kapan, tetapi saya sedang ya istilahnya berusaha belajar dulu dari misalnya saya mengikuti pembelajaran sekolah-sekolah gitu melalui online ataupun mengikuti seminar-seminar seperti itu. Karena kalau untuk sekolah yang formal seperti itu, saya kayaknya mengingat waktu karena saya masih banyak harus saya kerjakan seperti itu, Pak. Oke, ya bagus, jawaban yang jujur. Ini penting nih. Ya, target masih belum di pikiran kita ya. Yang penting sudah ada usaha untuk belajar lewat Zoom, online, segala macam ya. Ibu mungkin belajar dari buku-buku. Ya, oke. Pernahkah Ibu mendapatkan mungkin konseling yang tidak mudah, yang dijawab karena pikiran Ibu mungkin kurang ya, karena tidak sekolah teologi. Ada nggak seperti itu? Bentar Bu Esther, bentar. Saya sapa teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Ya waktunya nggak banyak. Sebelum nanti berakhir, nanti mau bertanya saat putaran terakhir. Ayo, silakan kalau mau bertanya, siapkan pertanyaan. Tolong dijawab dulu pertanyaan saya, Bu Esther. Silakan. Ya. Ya, silakan dijawab. Puji Tuhan, Pak. Pada saat menghadapi mereka konseling, puji Tuhan, saya belum mendapatkan kesulitan yang nggak bisa dijawab gitu. Pasti puji Tuhan, Tuhan selalu tolong. Cuma ya kendalanya cuma misalnya kayak pas ayat-ayatnya saya nggak hafal. Ya. Ya, oke.
Ya, sama Setiap Bu, saya juga perkataan nggak yang hafal keluar Bu. itu kan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya saya mendapat kesulitan tentang ayatnya untuk meyakinkan mereka, paling saya bilang, ntar ya saya cari dulu ya. Karena Ya, pada saat kita oke. melayani gitu kan, nggak kita persiapan di mana tempat kan saya selalu sampaikan seperti itu. Oke. Oke. Ya. Oke, ada teman yang mau bertanya? Silakan buka mikrofonnya. Oh, Pak Bambang lagi di jalan lagi. Gimana mau nyimak kalau di jalan? Ya, oke, lainnya siapa yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya. Ya, Pak Ben. Saya, ya. Siapa ini, Pak Ben kah? Ibu, ya. Oh, oke, silakan Pak Ben. Saya berikan layar dulu. Ibu pendeta resmi tangani pelayanan sejak kapan? Jadi gembala. 2021 Pak. Tadi kan sudah sebutkan. 2021 ya. 2021 setelah Oke, suaminya meninggal kan? Oh ya, baik. Itu saja. Saya Lagi Pak, pertanyaan, kasih pertanyaan yang tajam. Tajam dan terpercaya, Saya setajam mendengar silet. terlambat gabung soalnya. Oh, kita ada di jam 12 Pak. Jadi kita nggak tunggu-tunggu Pak. Kita nggak ada model tunggu. 2 orang, 3 orang, saya jalan 12. Ya, jadi terlambat ya ditanggung penumpang. Nggak tahu ceritanya. Nggak tahu ceritanya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanya lainnya nggak apa-apa juga. Nggak ada. Pasti Pak Ben ini pasti punya 1000 pertanyaan. Silakan tanya apa aja. Ini gembala loh. Ya. Silakan. Nggak apa-apa. Mungkin nggak tahu ceritanya yang ke depan, nanti saya jawab supaya cepat. Saya tahu ceritanya, kan saya tahu ceritanya. Saya kan audisi dia. Saya untuk masuk sini harus audisi. Ya. Oke, silakan. Apa yang ditanya? Kalau saya tahu ceritanya yang tadi, saya akan jawab langsung supaya nggak lama. Silakan. Apa saja? Mungkin Ibu punya planning pelayanan Very good. yang Ya, rencana planningnya, ke depan. rencana pelayanan ke depan apa Bu Eti? Ya. Bu apa? Bu Esther. Bu Esther. Ya. Ada. kalau rencana pelayanan saya ke depan, planningnya untuk pelayanan di tempat saya, pokoknya kerinduan saya itu cuma ingin memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, terutama yang ada di sekeliling kita dulu, yang terdekat gitu. Jadi kita harus bisa menjadi berkat di sekeliling kita, nomor 1. Jadi misalnya kayak di lingkungan itu kita harus bisa menjadi berkat di situ. Bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan supaya mereka juga bisa diselamatkan seperti kita. Ya. Ya tentunya nanti akan meluas Pak, bukan cuma sebatas di situ. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau untuk pendidikan dan pengajaran di gereja, Ibu Pendeta seperti apa? Pemuritannya ya, maksudnya pemuritannya, Iya. pemuritannya. Oke, ceritakan Bu Esther, pemuritannya seperti apa? Oh, kalau saya itu mengajari mereka itu saya setiap itu ada doa, terus kita baca firman bersama, kita jadi saling mengupas firman Tuhan. Jadi kita belajar untuk sama-sama, jadi sama-sama belajar, saya juga belajar, jemaat juga belajar, seperti itu. Ya. Karena saya percaya setiap firman Tuhan itu, setiap pribadi pastikan walaupun itu ayat yang sama, kita akan mendapatkan hikmat yang berbeda. Nah, dari situ kita sama-sama belajar untuk saling meneguhkan, saling mendoakan seperti itu. Selain mungkin kita juga ikut belajar di luar, mengikuti seminar-seminar seperti itu. Oke, ada lagi? Supaya saya bisa Cukup dulu. Oke, cukup dulu. Oke, terima kasih Pak Ben. Luar biasa Pak Ben bisa berpartisipasi di sini. Terima kasih Pak Ben. Oke, Bu Esther, adakah pendeta yang membantu pelayanan Bu Esther di GPSDI Sumpyuk? Mungkin pendeta dari luar secara periodik datang, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ada nggak pendeta
yang memang lulusan teologi untuk membantu meringankan beban Ibu Esther? Ya, silakan. Ya, kalau yang membantu itu sebenarnya banyak banget yang nawarin, Oke. Pak. Oh, Banyak oke. sekali yang ingin masuk istilahnya mau pelayan di Sumbio. Tapi ya jujur aja saya nggak setiap orang saya terima. Terutama ya saya bawa dalam doa dulu kan seperti itu. Terus jemaat juga kadang-kadang nggak begitu. Saya pernah tawarkan misalnya kan ada yang nawarin misalnya sebulan sekali dari luar gitu. Tapi mereka kadang-kadang nggak usah Bu. Katanya lebih suka dengerin ibu gembalanya yang khotbah gitu. Tapi ya saya bilang ya sesekali lah seperti itu. Jadi Oke, kalau oke. kalau saya undang tamu pun kadang-kadang mereka bilang, udah Bu, mendingan ibadah daripada tamu yang kemarin. Dia seperti jemaat ada yang seperti itu. Jadi apa ya? Saya kadang-kadang bilang ya nggak boleh seperti itu. Kita kan harus dapat masukan juga dari luar seperti itu. Tapi Oke. kita memang enggak yang dijadwali misalnya sebulan sekali ada tamu. Enggak, memang kalau Tuhan gerakan ya mungkin bisa sampai setengah tahun nggak ada tamu seperti itu, bisa misalnya 1 bulan 2 orang gitu, tergantung bagaimana istilahnya Tuhan bawa seperti itu. Tapi saya enggak yang asal orang mau khotbah langsung saya terima terus aja, nggak Oh seperti ya itu. jangan, ya, ya. Oke, very Iya. good. Ya. Jadi Good. ukuran saya hati saya tanya sama Tuhan seperti itu. Oke, ya, ya, ya. Oke, waktu jemaatnya sekarang ada berapa? 20, 30? Puji Tuhan belum Pak, baru imannya 30 bahkan Oh, lebih. Tapi sekarang yang ibadah sekitar 10 orang. 10 orang, ya, nggak apa-apa. Enggak, murid Tuhan aja cuma 12 kan? Ya enggak? Murid Tuhan itu 12. Satu mengkhianati lagi. Ya enggak? Satu mengkhianati dia, menjual dia lagi. Betul enggak? Itu muridnya loh. Bukan orang lain yang mengkhianati dia, muridnya juga. Betul kan, semua tahu siapa yang mengkhianati dia, itu semua tahu. Ya, muridnya cuma 12. Satu mengkhianati dia. Ya, coba bayangkan. Tapi sekarang luar biasa ya. Ya, ada 2 miliar kan. Orang yang percaya Kristus kan ada 2 miliar dari 8 ya. Dari 8 miliar penduduk dunia sekitar 8 miliar lebih. Hanya 2 miliar yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang 6 miliar itu kemana? Pertanyaannya kemana? Ya tugas kita semua, ya enggak? Oke, ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Ibu Ati kah? Boleh. Ya, Bu Ati kah mau bertanya? Silakan, Bu Ati. Sama Ibu Esther yang S2 ini. Halo, selamat siang Ibu Esther. Halo. Halo. Selamat siang Ibu Pendeta. Saya kenal Ibu Esther ya Pak Andre. Iya. Kami di MDHI. Oh, sudah kenal ya. Oh, udah, oke, mantap. Nah, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kasih pertanyaan yang tajam, setajam silet. Kagum dengan kesaksian Ibu Esther ya. Iya. Jadi gembala itu tidak gampang ya. Betul. Kalau kita lihat zaman sekarang ini saja yang SS-nya berlapis-lapis di belakang itu saja masih membutuhkan bimbingan ya. Ingin untuk bergabung komunitas supaya tambah pengalaman. Tapi kok Ibu Esther sekaligus ya bisa diangkat, ditetapkan untuk melayani sebagai seorang gembala ya. Amin. Ya, pertanyaan saya begini, Ibu. Kita jadi seorang gembala itu memang nggak gampang ya. Banyak sekali tantangan ya. Banyak sekali ya persoalan yang kita hadapi baik dari dalam maupun dari luar. Ya, kira-kira Ibu punya strategi yang memang ya maaf ya kalau mau dibilang terbatas dalam pengetahuan, tetapi SDM-nya.
ibarat murid Yesus, mereka juga tidak bertitel kok, mereka nggak ada titel Betul. kan Yesus. Mereka dipanggil dari latar belakang kehidupan sebagai penjala ikan, ya. Nelayan, Nah, betul. yang Ibu Esther temukan. Nah, yang saya tanyakan itu, Ibu, ketika tantangan berat ya yang datang dari luar maupun dari dalam, strategi Ibu untuk hadapi itu seperti apa ya? Ada minta bantuan dari teman-teman gembala yang lain ataukah Ibu hadapi sendiri dalam dengan berbagai cara yang untuk Ibu atasi itu? Itu saja Ibu. Makasih. Iya, memang di dalam melayani Tuhan itu banyak tantangan. Pada saat awal-awal juga saya baru mungkin ditinggal suami belum ada 3 bulan, ada hamba Tuhan juga, dia mungkin luar biasa gitu menawarkan sesuatu dan itu menjadi seperti tantangan juga dalam pelayanan saya. Tetapi pada saat saya menghadapi mereka, yang pertama saya lebih suka berdiam diri berdoa. Ya, pertama minta petunjuk sama Tuhan. Ya, jadi kalau ada tantangan misalnya yang membuat kita mungkin untuk emosi, untuk marah, atau mungkin hal-hal yang otomatis kalau kita mendapat tantangan kan pasti membawa kita untuk menghadapi, ya seperti itu. Jadi saya lebih baik belajar untuk berdiam, saya berdoa bersama dengan jemaat, seperti itu. Yang kedua, saya itu tidak gegabah untuk mengambil keputusan, walaupun mungkin orang itu berusaha untuk menghancurkan pelayanan saya juga ada gitu, seperti itu, mungkin fitnah dan sebagainya. Saya belajar untuk berdiam, terus saya belajar untuk apa ya istilahnya, sebelum saya melakukan segala sesuatu selain berdoa, saya juga berpikir gimana nanti akibatnya, jadi kedepannya seperti apa. Jadi saya itu belajar seperti itu, bersabar juga. Jadi kalau saya mendapat tantangan nih, contohnya dipukul orang, contoh mungkin dipukul dengan tidak langsung jawab, tapi saya akan belajar untuk berdiam dulu, renungkan gitu, karena saya percaya kalau kita menghadapi tantangan terus kita segera ambil keputusan dengan emosi atau melawan mereka, itu bukan jalan keluar yang terbaik. Jadi berusaha untuk sabar dan percaya bahwa saya sangat yakin bahwa setiap masalah, persoalan atau tantangan di dalam kehidupan saya pasti bisa menyelesaikan karena ada Tuhan. Amin. Jadi setiap masalah yang Tuhan hadapkan, persoalan itu saya selalu percaya bahwa pasti ada jalan keluarnya. Satu paket. Istilahnya kalau kita sakit, Tuhan pasti kasih obat. Kalau kita susah, pasti Tuhan sudah siapkan penghiburan untuk kita. Seperti itu. Pada saat kita mungkin Tuhan izinkan kekurangan, pasti di balik itu sudah ada berkat yang sudah Tuhan siapkan. Seperti itu. Jadi tetap belajar aja Bu untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan, untuk tetap percaya dan setiap apapun yang akan kita kerjakan, belajar untuk minta pertolongan Tuhan. Jadi saya menghadapi segala sesuatu itu saya nggak yang mengandalkan siapapun, tapi saya mengandalkan Tuhan. Terus kalau ada sesuatu, saya sama jemaat, saya pasti cerita sama jemaat. Jadi saya dan jemaat itu bukan cuma hubungannya saya jemaat terus punya batasan-batasan, enggak. Saya sama jemaat itu lebih ke yang kayak keluarga. Yang orang tua saya anggap orang tua sendiri, yang anak-anak saya anggap anak sendiri, terus yang mungkin lebih saya anggap adik sendiri, yang lebih tua saya anggap kakak sendiri. Jadi pada saat kita punya masalah, ada tantangan-tantangan di dalam pelayanan ataupun di dalam keluarga sekalipun, misalnya seperti itu, kita bicarakan sama jemaat. Saya sama jemaat itu sangat terbuka. Jadi misalnya saya punya masalah, saya ngomong sama jemaat, terus kita itu saling memberi, saling menerima koreksi. Misalnya, oh sebaiknya seperti ini, saya punya pendapat, oh untuk mengatasi ini, kita seperti ini aja, tapi jemaat bilang, jangan Bu seperti ini, terus nanti kita, istilah orang Jawa bilang, dirembuk atau diomongin bersama, jalan apa yang paling terbaik, itu yang kita ambil. Seperti itu Bu. Iya, terkesan sekali Bu, hikmat Tuhan itu Ya. luar biasa yang Ibu Pendeta Esther miliki. Memang waktu itu saya pengen mau datang di tempatnya Ibu Esther, Pak Andre. Nah, mantap. Mantap. Oke. Pulang lagi ke Papua, akhirnya saya nggak sempat datang di tempatnya Ibu Esther itu. Luar biasa dan jarang kita temukan seorang gembala seperti Ibu Esther. Iya, betul. Sangat berani ya
Betul. Oh, berani loh dia. Eh, Tidak mengandalkan kemampuan, tapi Iya, mengandalkan Tuhan. hikmat Hikmat Tuhan Tuhan ya, itu luar hikmat Tuhan. biasa. Betul, betul. Jadi kami sama-sama melayani di MDHI. Ya hari ini baru saya tahu ya, oh itulah Ibu Esther ya. Padahal luar biasa orangnya Pak Andre. Iya, 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 luar biasa orangnya. rendah hati dia. Betul. Eh, Eh, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Tuhan amin. berkati. Amin. Oke, terima kasih Ibu Ati ya sudah berkontribusi untuk bertanya. Oke, saya mau tanya terakhir, kalau nggak ada yang teman yang bertanya ya saya tanya. Bu Esther pernah nggak mengalami atau menginjilin Bani Kedar ya? Di Sumpio ini kan termasuk daerah hijau. Ya teman-teman sudah tahu lah apa arti saya bicara Sumpio itu daerah hijau. Ya. Ini kan tidak mudah menginjilin mereka, ya memberitakan siapa Yesus itu pada. Pernah nggak mendapat penolakan dari masyarakat yang daerah hijau Sumpio ini? Oke, silakan. Nah, ya, awal saya masuk pertama kali ke Sumpio, saya itu dari lingkungan pertama gitu kurang mendukung gitu kan. Pastilah itu, Juga pasti termasuk daerah dari hijau di teman-teman. orang-orang yang Eh. satu iman juga seperti itu Oh, kan Anda awal satu masuk ini. itu, tetapi Oke. saya tetap tunjukkan bahwa ada pribadi Yesus yang harus kita perkenalkan. Jadi sekalipun saya dimusuhi, orang tidak suka, ada banyak yang mereka istilahnya berusaha untuk menyingkirkan saya, tetapi saya tetap memberikan kasih sama mereka. Saya tunjukkan sama mereka, dan puji Tuhan lingkungan sudah bisa menerima, dan sampai hari ini ada kepercayaan dari lingkungan ya. Jadi kayak di PKK di Dawisan saya dijadikan bendara, di Pomapami seperti itu. Jadi sekarang saya sangat dekat dengan lingkungan. Nah dari situlah saya memberitakan Injil. Jadi pada saat ada kalau di kumpulan-kumpulan di PKK apa kan ada waktu untuk bimbingan rohani. Nah, dari situ saya sampaikan, dan saya langsung sama mereka saya katakan, saya pengisian rohani karena saya orang Kristen, saya bilang gitu, saya percaya Yesus, jadi sumber yang akan saya sampaikan dasarnya Alkitab. Dan mereka puji Tuhan bisa menerima. Ya, sampai sekarang pun kalau saya isi renungan ya pasti sumbernya dari Alkitab, mereka tahu, dan lingkungan banyak mereka ibu-ibu khususnya mereka itu sharing, ya saya jawabnya dengan Alkitab karena dari situlah mereka bisa mengenal Yesus. Dari situlah saya tetap katakan bahwa ya mungkin orang bilang banyak jalan menuju ke surga, tapi saya katakan kalau di tempat saya hanya satu jalan menuju ke surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keselamatan. Saya bilang seperti itu. Oke, very good. Ya, Bu Esther, kan orang Bani Kedar kan tahu Alkitab itu palsu, dipalsukan. Ya enggak? Ada nggak yang berkata seperti itu, ditolak seperti itu? Bu Esther ngomong apa? Alkitab itu kan dipalsukan. Nah, pernah nggak ada yang seperti itu? Silakan. Ada. Ya, karena mereka tentang kitab yang palsu itu saya bilang dasar-dasar yang mereka pakai, saya bilang maaf ya Pak, dasar yang jenengan pakai, maksudnya yang Bapak pakai itu kan tidak sesuai dengan dasar Alkitab yang saya pakai. Jadi hasilnya kan beda. Kalau yang saya pakai Alkitabnya seperti ini, ajarannya seperti ini, saya sampaikan seperti itu. Jadi yang Bapak dapatkan itu beda dengan yang Bapak ketahui. Yesus yang menurut pribadi saya kenal dengan Yesus yang Bapak kenal itu beda. Saya sampaikan seperti itu. Oke. Keren ya. Iya. Dia punya kitab Alkitab yang lain kah? Kok mereka sampai seperti itu? Bagaimana? Karena mereka yang mereka pakai katanya di Alkitab itu kan Yesus itu kan manusia seperti itu kan, terus ya kita sempat berdebat juga misalnya kayak Yesus itu bertemu. Iya. Tapi maksudnya manusia-manusia yang kayak seperti mereka lakukan seperti yang mereka ceritakan itu pada saat masa kalau Tuhan itu kenapa dia dengan perempuan nakal seperti ini dan seperti itu.
Ya. Oh, Tapi kan saya jelaskan, nah, waktu mereka kan pakainya seperti itu kan pada saat, oh Yesus itu kalau dia Tuhan kenapa dia bergaul dengan perempuan nakal seperti itu kan? Terus dia itu hasil hasil apa istilahnya hasil hubungan gelap seperti itu. Kelahiran tentang kelahiran Yesus. Tapi saya sampaikan bahwa Yesus itu bukan, dia memang menjadi manusia, tapi dia bukan manusia seperti saudara dan saya bilang gitu yang memang lah, terjadi bukan. atas Iya, hubungan suami istri gitu, bukan iya, didakin, tapi betul. dia benar-benar pribadi Allah. Nah, Pribadi Allah firman, sendiri ya. yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Jadi bedanya Yesus memang manusia, tapi bedanya dia tidak punya dosa, sementara kita manusia yang berdosa. Ah, Kalau dia bukan dari, jadi dia hubungan manusia dari itu bukan laki-laki hasil perempuan. dari hubungan daging laki-laki dan Ya, perempuan, tetapi benar-benar saya bilang Roh Kudus iya, seperti oke. itu. Apa adalah kalimatullah, kan dia punya Al-Quran ya, dialah dari kalimatullah, ya enggak? Oke, ya. Belum pernah ada mungkin seperti persekusi dari masyarakat sekitar. Wah, saya nggak mau nih ada gereja di sini. Ada nggak seperti itu? Enggak, Pak, puji Tuhan, kalau di tempat saya itu dulu saya mengurus INB, terus dari lingkungan itu waktu kita ngurus itu sekitar tahun 2010 kalau enggak salah, itu kan izin itu kan masih susah, harus ada tanda tangan dari lingkungan Sekian sampai orang ya. 70, Ya. di atas 70, dan itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Karena tahu sendiri kan Pak, di tempat di Sumbiu itu kan daerah Hijau, ya. Betul. Waduh, terlempar dia. Terlempar dia, sudah selesai dia. Dia akan masuk, itu kita tunggu. kalau dulu itu harus ada tanda tangan dari lingkungan sekitar di 70 atas orang. 70. Tapi itu kan sangat-sangat nggak memungkinkan kan di daerah Sumbiu. Tetapi puji Tuhan, karena tetangga kanan kiri saya itu yang satunya imam masjid dari Oke. saudara kita aliran Muhammadiyah, satunya dari NU. Jadi kita istilahnya kita baik sama mereka kan, jadi kita nggak mendapat kesusahan. Jadi kita kan mengenal istilahnya kepalanya gitu yang kita pegang kan, jadi kita nggak perlu Oke. yang pakai tanda tangan itu enggak. Jadi bikin Oke. pun puji Tuhan, Tuhan kasih jalan. Karena kita Oke. punya hubungan yang baik dengan lingkungan. Iya. Ya, makanya saya kesan, maksudnya kita dimanapun berada, nomor satu itu ya selain kita percaya Tuhan, tapi kita juga menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan lingkungan. Lingkungan Ya. sekitar, ya. Jadi kepala-kepalanya ditangkap dulu ya Bu ya. Ya. Iya. Oke, very good. Ya, jadi anak buahnya pasti ikut ya. Oke, saya kira hari ini saya akhiri ya. Poin-poinnya kita sudah dapat dari kesaksian dari Ibu Esther luar biasa ya. Karena Bu Esther mengimani 1 Korintus 1 ayat 27. Ya, memang Tuhan tidak memilih, tidak peduli orang besar, orang kecil, ya, tidak pandang pendidikan, tapi kalau Tuhan mau pilih, pasti Tuhan perlengkapi. Oke Bu, sebelum saya akhiri Bu, Ibu Esther boleh sampaikan pesan moral, nasihat apa kepada teman-teman yang ada di Zoom ini maupun ada yang ada di YouTube channel ini. Silakan pesan-pesan apa dari kesaksian Ibu Esther yang dialami. Jadi seorang yang hanya pas-pasan saja lah ya, pendidikannya enggak tinggi-tinggi amat, ternyata dengan hikmat Tuhan ya bisa berhasil untuk terus memberitakan firman ya, memuridkan orang bahkan. Oke, silakan sampaikan pesan-pesan moral apa? Pesan saya untuk saudara-saudara saya semuanya, pada saat Tuhan memanggil, memilih kita untuk melayani Tuhan, jangan pernah mengukur dengan kemampuan kita. Yang penting kita belajar untuk tunduk, taat pada Tuhan. Karena pada saat Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan itu nggak pernah salah. Pasti Amin. Tuhan tahu kemampuan kita. Mungkin secara manusia kita tidak mampu, tetapi
Tuhan yang akan memperlengkapi setiap Amin. kekurangan kita. Dan jangan pernah menyerah ya kalau menghadapi masalah, persoalan. Karena apa? Pada saat kita dikasih ujian sama Tuhan, pasti Tuhan tahu sebatas mana kita mampu. Dan Yes. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bersama Amin. Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mampu. Jadi Amin. jangan pernah membatasi kuasa Tuhan Yes. untuk bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Pasti kita bisa bersama Tuhan. Terus jadi berkat, beritakan Injil melalui kesaksian-kesaksian hidup kita, karena kesaksian itulah yang akan, kesaksian hidup pengalaman kita dengan Tuhan itulah yang akan membuat orang lebih percaya lagi bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Amin. Mungkin itu, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Esther ya. Memang tidak mudah ya kalau saya perhatikan ya kesaksian Ibu Esther dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kalau saya ringkes ya, kalau saya peres lah ya, kesaksian ini, hidupnya Ibu Esther ini adalah peperangan, ya enggak? Peperangan memang ya. Ya, mungkin hidup kita juga seperti ini. Hidup kita adalah peperangan. Terserah kita mau sadar atau enggak sadar ya, suka atau tidak suka. Your life is a battlefield. Ya, dah. Hidup Anda adalah peperangan. Di dalam peperangan kalau mau menang putus semangat, ya dong. Kalau Bu Esther nggak semangat, kira-kira bisa menang perang nggak? Ya, putus semangat di dalam peperangan. Kalau perang nggak punya semangat, itu namanya sudah kalah sebelum berperang, ya nggak? Nah, bahkan teman-teman ya, kalau kita baca satu ayat ya, bagaimana cara Tuhan itu bangkit menghadapi musuh ya. Nanti teman-teman akan tahu. Yesaya 42 ayat 13. Lihat, Tuhan sendiri loh, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawannya. Ini bukan bicara soal manusia. Ini Tuhan sendiri. Lihat cara Tuhan berperang menghadapi musuhnya itu seperti apa. Ya toh? Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Jangan seperti pecundang. Ya enggak? Ingin keluar berperang seperti pecundang? Ya jangan. Kalau Anda menghadapi masalah, jangan seperti orang kalah. Tuhan kasih contoh kan? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Teman-teman tahu seperti apa jiwanya pahlawan. Pahlawan tuh nggak takut. Sama seperti Bu Esther, kira-kira pasti takut dong. Wah, suami meninggal, saya SMP, pasti takut. Tapi Bu Esther gagah berani, walaupun mungkin sepertinya, wah, saya dijorokin, ya nggak? Istilah apa? Jorokin bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani ya, jorokin, dijorokin ke arah sini sehingga saya harus mengambil alih peran gembala. Ya, jangan ngademi masalah dikit-dikit nangis. Ya nah, hadapi seperti perang tadi, sehari-hari harus get ready. Tetap semangat Bu Esther melayani Tuhan, jangan takut karena Tuhan akan terus bekerja. Ya, Roma 8:28. Ya, Amin. saya percaya Bu Esther akan disertai karena Bu Esther tetap melaksanakan apa yang Tuhan mau. Ya, memang tidak mudah, tapi Tuhan berbicara jangan berperang seperti pecundang, seperti orang yang kalah. Kita anak Tuhan pasti ada. Untuk itulah Bu Esther dipanggil untuk melakukan perkara-perkara besar. Yang percaya semua katakan amin. Oke, terima kasih Bu Esther, teman-teman. Ada Bu Aryance, Ibu Ati, ada Pak Ben, ada Pak Saroli juga. Oke, tetap semangat melayani Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan.
tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja kurang. Saatnya kita semua ada di putaran terakhir. Kita ada di final round. Kita ada di putaran terakhir. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan pernah hidupmu sembarangan. Tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan Yesus, saya percaya Bu Esther bisa, karena bersama Tuhan pasti bisa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Bu Esther, terima kasih Mbak Saroli, Pak Ben Yanis, Bu Ati, Bu Ariance Katopo, Pak Saroli. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok hari Rabu 14 Mei dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.